Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bab 7. Oke, bab 7 itu tentang ekosistem. Nah, di sini ada peta konsepnya ya. Nah, di sini ada yang namanya satuan-satuan ekosistem. Nah, individu ini berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme, misalnya seekor monyet, seekor ayam, seekor rusa, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah satuan ekosistem. Di sini ada yang namanya populasi. Nah, populasi ini adalah sekumpulan individu yang sejenis. Misalnya ada sekumpulan gajah, ada sekumpulan rusa, ada sekumpulan kuda, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada yang namanya komunitas. Nah, komunitas ini adalah seluruh populasi yang hidup bersama. Contohnya, di populasi rumput ada yang namanya serangga, rusa, harimau. Terus populasi laut ada yang namanya ikan hiu, ada rumput laut, ada kerang, dan lain-lainnya yang ada di laut. Lalu selanjutnya ada yang namanya ekosistem. Ekosistem ini adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup dan hidup. Kalau hidup itu biasa disebut dengan biotik, yang tidak hidup biasa disebut abiotik. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Komponen abiotik. Komponen abiotik itu tadi sudah dijelaskan, yaitu benda mati, contohnya seperti air, tanah, udara, cahaya matahari. Di bab sebelumnya pernah dijelaskan ya tentang abiotik dan biotik. Nah, sedangkan biotik ini yang hidup. Contohnya ada tumbuhan, ada hewan, ada jamur, ada dekomposer, ada bakteri, itu termasuk komponen biotik. Lalu ada di sini pola interaksi. Yang pertama itu ada netralisme. Nah, netralisme ini adalah tidak saling mempengaruhi. Jadi sifatnya itu seimbang ya. Jadi tidak rugi, tidak untung. Contohnya seperti kambing dan kodok di suatu habitat lapangan rumput. Untuk kambing itu tidak mempengaruhi adanya kodok di dalam lingkungan rumputnya, sedangkan kodok juga sama, tidak mempengaruhi kambing di dalam lingkungan lapangan rumputnya. Lalu selanjutnya kompetisi. Nah, kompetisi adalah interaksi antara individu sejenis. Jadi di sini saling berkompetisi mencari makanan. Misalnya pada kuda dan rusa itu dia sama-sama makan rumput. Maka di dalam satu populasi itu terjadi namanya kompetisi. Lalu selanjutnya adalah predasi. Predasi ini adalah saling memangsa. Contohnya seperti ular dan tikus. Selanjutnya ada parasitisme. Nah, parasitisme ini adalah yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Contohnya itu seperti parasit pada inangnya. Lalu selanjutnya, sini ada contoh soal. Nanti kalian bisa baca ya. Di sini ada mutualisme. Nah, mutualisme ini adalah saling menguntungkan. Contohnya seperti lebah dan bunga. Bagi bunga, karena adanya lebah, dia akan membantu proses fotosintesis. Sedangkan pada lebah, dia mendapatkan makanan. Contohnya mendapatkan madu. Lalu komensalisme. Nah, kalau ini adalah menguntungkan satu pihak. Jadi yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya seperti ikan hiu dan ikan monera. Nah, lalu amensalisme. Ini adalah
interaksi organisme di mana salah satu organismenya itu menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alilopati yang menyebarkan ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Nah, berarti dia merugikan bagi tumbuhan lainnya yang hidup di sekitar pohon tersebut. Nah, di sini ada rantai makanan ya. Nah, rantai makanan ini ada proses makan dan dimakan. Contohnya di sini ada elang. Elang dimakan ular, ular dimakan katak, katak dimakan serangga, serangganya dimakan sama belalang, belalang lalu makan rumput. Nah, di sini ada saling ketergantungan di antara komponen biotik. Di sini ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini adalah sekumpulan rantai makanan. Jadi, jaring-jaring ini terdiri dari lebih 3 rantai makanan. Bisa dilihat contohnya ya. Di sini bisa ada 4 atau 5 rantai makanan. Di sini nih jaring-jaring kehidupan bisa dilihat contohnya. Lalu piramida makanan, di sini ada yang namanya produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, yang berperan sebagai produsen itu biasanya tumbuhan. Lalu konsumen 1 itu bisa tikus, belalang, ulat. Konsumen keduanya itu bisa katak, ayam. Konsumen ketiga atau biasa disebut konsumen puncak itu ada elang, ada ular, manusia juga bisa. Ini contoh piramidanya ya. Di sini rantai makanan tadi sudah dijelaskan. Oke, untuk pertanyaannya nanti kalian bisa lihat atau WA langsung ke ibu materi yang tidak dimengerti. Lalu tugasnya adalah gambarlah rantai makanan berikut. Nanti tugasnya akan dikumpulkan di link ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.